Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 3 tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan zaman, sedang, terjadi, atau akan terjadi. Jadi, kalau ada pekerjaan sedang dikerjakan, berarti itu menunjukkan fi'il mudhari', atau akan dikerjakan, berarti itu sudah menunjukkan fi'il mudhari'. Kita lanjut ke tanda-tanda fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' 1 didahului oleh salah satu dari 4 huruf mudhara'ah, yaitu hamzah, nun, iya, dan at-ta yang terkumpul dalam lafaz na'ti. Jadi kalau ada fi'il diawali huruf mudhara'ah yang 4 ini, berarti dinamakan fi'il mudhari'. Contoh, ya'lamu, ini kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mu'rab yang mana fi'il mudhari' apa tandanya? Diawali huruf mudhara'ah. Jadi setiap fi'il yang diawali huruf mudhara'ah yang 4 ini, salah satunya, maka dinamakan fi'il mudhari'. Sekarang, fungsi-fungsi huruf mudhara'ah yang 4. 1. Menunjukkan saya atau mutakallim. Kalau yang hamzah menunjukkan saya, kalau yang nun menunjukkan kami, atau mutakallim al-ghair, yang iya menunjukkan dia atau waib, yang tak menunjukkan kamu atau dia. Waib mukhatab waibah, mukhatab waibah. Pokoknya kalau ada lafaz yang diawali huruf mudhara'ah yang 4 ini, itu sudah dikatakan fi'il mudhari'. Sekarang kita lanjut ke tanda fi'il mudhari' yang nomor 2. Dapat dimasuki huruf-huruf berikut. Yang pertama sin, seperti contoh sayuh disu, sayah dusu, sayah dusu, yah dusu. Ini kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mu'rab yang mana fi'il mudhari', tandanya diawali sin, diawali sin. Kita lanjut ke yang nomor 2, saufa. Saufa yasiru, yasiru. Ini kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mu'rab yang mana? Fi'il mudhari', tandanya diawali saufa. Kita lanjut ke yang lam. Lam yalid, yalid. Ini kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mu'rab yang mana? Fi'il mudhari', tandanya diawali lam. Terus lanjut ke lan. Lan tahriko. Tahriko ini termasuk kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mu'rab yang mana? Fi'il mudhari', tandanya diawali lan. Pokoknya kalau diawali yang 4 ini menunjukkan fi'il mudhari', atau diawali huruf-huruf mudhara'ah, ini sudah menunjukkan fi'il mudhari'. Sudah selesai tanda-tanda fi'il mudhari', kita lanjut ke pembagian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu ada 3 macam. Yang pertama, sohe akhir, yang kedua, mu'tal akhir, yang ketiga, af'alul khamsah. Yang pertama, fi'il mudhari' sohe akhir adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak berupa huruf illat, alif, waw, atau iya, dan bukan af'alul khamsah. Contoh, ya'lamu. Ini kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mu'rab yang mana? Fi'il mudhari'. Apa tandanya? Diawali huruf mudhara'ah. Terus ini masuk fi'il mudhari' yang mana? Fi'il mudhari' yang soeh akhir. Kenapa fi'il mudhari' soeh akhir? Karena tidak berakhiran huruf illat dan bukan af'alul khamsah. Pokoknya kalau ada fi'il mudhari' tidak berakhiran huruf illat, maka itu soeh akhir. Kita lanjut ke nomor 2. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa huruf illat, waw, alif,
dan iya. Contoh, yakhsha. Yakhsha ini kalimat fi'il, mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Fi'il mudhari. Tandanya diawali huruf mudhari'ah. Terus ini masuk fi'il mudhari yang mana? Ini masuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Kenapa mu'tal akhir? Karena berakhiran huruf illat. Berakhiran huruf illat alif. Pokoknya yang berakhiran huruf illat alif, waw atau iya, ini mu'tal akhir. Huruf yang terakhir. Sekarang lanjut ke fi'il mudhari af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Fi'il mudhari baik yang sahih atau yang mu'tal yang berakhiran alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mu'tabah. Seperti contoh, yasma'ani. Yasma'ani ini termasuk fi'il mudhari. Apa tandanya? Diawali huruf mudhari'ah. Terus masuk fi'il mudhari yang mana? Masuk fi'il mudhari af'alul khamsah. Kenapa af'alul khamsah? Berakhiran alif tasniyah. Pokoknya berakhiran alif tasniyah. Terus yang nomor 2, berakhiran waw jama'. Ya'lamuna. Ya'lamuna ini termasuk fi'il mudhari. Tandanya diawali huruf mudhari'ah. Masuk fi'il mudhari yang mana? Af'alul khamsah. Kenapa af'alul khamsah? Berakhiran waw jama'. Terus yang nomor 3, berakhiran ya muannas mu'tabah. Toh tasna'ina. Tasna'ina ini termasuk fi'il mudhari yang af'alul khamsah karena berakhiran ya muannas mu'tabah. Terus wazannya af'alul khamsah itu ada 5, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Tapi ini hanya wazan. Yang paling penting itu berakhiran alif tasniyah, waw jama', ya muannas mu'tabah. Pokoknya kalau berakhiran ini sudah af'alul khamsah. Sudah selesai pembagian fi'il mudhari, kita lanjut ke i'rab fi'il mudhari shahih akhir. Fi'il mudhari shahih akhir, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jazm dengan sukun. Seperti contoh, ya'lamu. Ya'lamu ini kalimat fi'il, mu'rab mabni, mu'rab yang mana? Fi'il mudhari. Terus i'rabnya i'rab apa? Ini masuk fi'il mudhari yang mana? Shahih akhir. Terus i'rabnya i'rab apa? I'rab rafa. Rafanya dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena shahih akhir. Kita lanjut ke i'rab nasab. Kita kasih amil nasab, ya lama. Nasabnya shahih akhir dengan fathah. Ya lama. Ini kalimat fi'il, fi'il mudhari. Terus i'rabnya i'rab nasab. Nasabnya dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena shahih akhir. Kita lanjut ke i'rab jazm. Kita kasih amil jazm dulu. Ya lam. Jazmnya shahih akhir yaitu dengan sukun. Ya lam ini kalimat fi'il, fi'il mudhari. Ini masuk fi'il yang shahih akhir. Fi'il mudhari shahih akhir. Terus i'rabnya i'rab apa? I'rab jazm. Jazmnya dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Karena fi'il mudhari shahih akhir. Pokoknya kalau fi'il mudhari shahih akhir, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jazm dengan sukun. Keterangan, fi'il mudhari selamanya i'rab rafa apabila tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Seperti contoh, ya'lamu ini i'rab rafa. Kenapa? Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Pokoknya fi'il mudhari jika tidak kemasukan amil nasab, amil jazm, selamanya i'rab rafa. Sekarang kita lanjut ke i'rab fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir itu dibagi jadi 2.
Yang pertama mu'tal alif di berakhiran alif. Berakhiran alif. Terus rofa dengan dhammah yang dikira-kirakan, nasab dengan fathah yang dikira-kirakan, jazm dengan membuang huruf ilat. Yahsa ini termasuk fi'il mudhari, ini masuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Terus i'rabnya i'rab rofa. Kenapa i'rab rofa? Tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Pokoknya kalau fi'il mudhari tidak kemasukan amil nasab, amil jazm, ini i'rab rofa. Terus rofanya dengan apa? Dengan dhammah yang dikira-kirakan. Karena apa? Dengan dhammah yang dikira-kirakan? Karena fi'il mudhari mu'tal akhir. Kita lanjut ke i'rab nasab. Nasabnya dengan fathah yang dikira-kirakan juga, seperti contoh ayyukhsha. Yakhsha ini masuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Terus i'rabnya i'rab nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan fathah yang dikira-kirakan. Ini dengan fathah yang dikira-kirakan. Kita lanjut ke i'rab jazm. Lam yakhsha. Jazmnya dengan apa? Dengan membuang huruf ilat. Ini huruf ilat alifnya dibuang. Huruf ilat alifnya dibuang karena kemasukan amil jazm. Yakhsha kalimat fi'il mudhari masuk yang mu'tal akhir. I'rabnya i'rab jazm karena kemasukan amil jazm. Jazmnya dengan apa? Dengan membuang huruf ilat. Pokoknya kalau mu'tal akhir kemasukan amil jazm, jazmnya dengan membuang huruf ilat. Kita lanjut yang mu'tal iya dan mu'tal wawu. Mu'tal iya dan mu'tal wawu ini sama. Seperti contoh yarmi. Yarmi ini termasuk fi'il mudhari, masuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir karena berakhiran huruf ilat. Terus i'rabnya i'rab apa? I'rab rofa. Kenapa i'rab rofa? Tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Rofanya dengan apa? Dengan dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa dengan dhammah yang dikira-kirakan? Karena fi'il mudhari mu'tal akhir. Kita lanjut ke i'rab nasab. Kasih i'rab amil nasab dulu. I'rab nasabnya dengan apa? Dengan fathah yang jelas. Dengan fathah yang jelas. Mu'tal akhir nasabnya dengan fathah yang jelas. Yarmi ya, ini termasuk fi'il mudhari, masuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Kenapa mu'tal akhir berakhiran huruf ilat? Terus i'rabnya i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Kemasukan amil nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan fathah yang jelas. Karena apa? Karena fi'il mudhari mu'tal iya atau mu'tal akhir yang berupa iya. Terus yang amil jazm sama dengan mu'tal alif, yaitu membuang huruf ilat. Seperti contoh lam yarmi. Yarmi ini jazmnya dengan membuang huruf ilat karena termasuk fi'il mudhari mu'tal akhir. Jadi gitu, sama dengan yang mu'tal alif. Terus mu'tal waw sama penjelasannya dengan mu'tal iya. Sama dengan mu'tal iya. Terus kita lanjut ke i'rab fi'il 5. Fi'il 5 i'rabnya rofa dengan tetapnya nun, nasab membuang nun, jazm dengan membuang nun. Seperti contoh yaf'alani. Yaf'alani ini masuk fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Terus kenapa fi'il mudhari af'alul khamsah? Karena berakhiran alif dan nun. Terus i'rabnya i'rab apa? I'rab rofa. Kenapa i'rab rofa? Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Terus rofanya dengan apa? Dengan tetapnya nun.
Kenapa dengan tetapnya nun? Karena fi'il mudhari af'alul khamsah. Jadi waktu rafa'nya tetapnya nun, nunnya tidak dibuang. Kalau i'rab nasab dan i'rab jazm itu membuang nun, seperti contoh la yaf'ala. Nunnya dibuang karena af'alul khamsah i'rabnya i'rab nasab. Sama dengan yang jazm. Lam yaf'ala. Nunnya dibuang karena af'alul khamsah yang i'rab jazm. Jadi gitu gampang yang af'alul khamsah. Kita lanjut ke keterangan. Semua huruf mudhari'ah dibaca fathah kecuali fi'il mudhari' dari 4 huruf maka dibaca dhammah. Seperti contoh ya'lamu ini dibaca fathah semuanya. Yarmi dibaca fathah. Yaf'alani dibaca fathah kecuali dari fi'il madhi 4 huruf seperti contoh fa'ala. Ini fi'il madhi 4 huruf. Fa'ala. Fi'il madhi 4 huruf. Af'ala. Gimana fi'il mudhari'nya? Maka huruf mudhari'ahnya dibaca dhammah. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Af'ala yuf'ilu. Nah, ini fi'il mudhari'nya atau huruf mudhari'ahnya dibaca dhammah karena dari fi'il madhi yang 4 huruf. Sudah selesai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.